Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Eugenius Kaju. Saya berasal dari Kabupaten Ngada, khususnya di Bejawa. Baik, nama lengkap saya Ardianus Satujau. Saya berasal dari Kabupaten Ende, khususnya di Kota Ende. Di sini kami akan menceritakan dongeng dari Kabupaten Ngada yang berjudul Batu Kaba. Langsung saja ke dongengnya. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sekelompok orang yang hidup di sebuah perkampungan yang disebut Nuabu, yang terletaknya di atas puncak Gunung Hinelika. Jaraknya kurang lebih 3 km dari kampung Menge. Suatu ketika mereka merayakan pesta adat yang namanya Para. Para artinya kerbau yang diikat pada sebuah batang ngadu atau kayu pemali yang kemudian ditikam dengan menggunakan tombak. Hari sudah menjelang malam. Kerbau-kerbau belum ditikam semuanya. Karenanya kerbau yang sudah ditikam dan mati belum bisa diambil dagingnya untuk dimasak dan dibagikan kepada semua keluarga yang ada di kampung tersebut. Pada malam hari menangislah seorang anak minta daging kerbau. Padahal daging belum dimasak dengan alasan semua kerbau belum dipotong. Syaratnya adalah daging boleh dimasak jika setelah kerbau yang tersedia untuk acara Para sudah mati semuanya atau dipotong. Orang tua si anak membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun si anak tetap saja menangis. Karena tak kunjung berhenti menangis, orang tua si anak mengambil keputusan untuk mengambil sedikit daging kerbau yang ada dan mereka bersepakat. Jika ada orang yang bertanya, mereka akan mengatakan bahwa yang mengambil daging kerbau adalah seekor anjing. Ketika bapaknya hendak memotong daging kerbau dengan menggunakan parang, yang terjadi adalah kerbau berubah menjadi batu. Si bapak mencoba untuk berpindah ke kerbau yang lain, namun semuanya sama menjadi batu. Si bapak kemudian berteriak dengan kerasnya agar semua menyaksikan dan melihat kerbau masing-masing yang telah menjadi batu. Warga merasa takut dan bersepakat untuk lari meninggalkan kampung. Menurut tradisi setempat, jika ada kejadian seperti ini, itu bertanda kemarahan atau kutukan dari leluhur yang dalam bahasa setempat disebut Punopa. Sebagian yang lari ke arah bawah juga ada seorang ibu dan 2 orang anaknya sambil menarik seekor kerbau. Sampailah mereka di kali yang dalam nama tidak terlalu lebar. Mereka pun berhenti di situ. Si anak bertanya kepada ibunya tentang bagaimana cara melewati tempat itu. Dan si ibu menjawab, nanti ibu jatuhkan badan terlungkap. Kamu berdua dan kerbau bisa melewati di belakang ibu untuk menyeberangkan ke sebelah kali. Si ibu menjatuhkan badannya ke sebelah kali langsung menjadi batu. Tempat itu sekarang disebut Padawatu atau dalam bahasa Indonesia disebut Jembatan Batu. Kedua anak ibu yang menjadi batu melewati jembatan itu dengan menarik kerbau di belakang ibunya yang menjadi batu. Mereka berjalan ke arah timur sampailah mereka di suatu tempat yang namanya Poma. Tak disadari kerbau menoleh ke belakang, kerbau pun berubah menjadi batu. Maka tempat tersebut sampai sekarang dikenal dengan nama Watu Kaba. Tinggallah kakak beradik berjalan terus menuju ke arah timur. Di dalam perjalanan yang belum terlalu jauh, bertanya si adik kepada kakaknya, "Kakak, mana kerbau kita?" Si kakak pun menjawab, "Kerbau kita sudah menjadi batu." Sambil berpegangan tangan mereka bertoleh ke belakang untuk melihat kerbau. Mereka pun menjadi batu, sehingga tempat ini sampai sekarang orang menyebutnya dengan Watu Doa. Waktu Doa artinya
Penjelmaan dua buah batu yang berasal dari dua orang anak yang bersaudara kandung. Pesan ideologis mengenai pembangunan umum berbasis pengetahuan lokal. Yang pertama, cinta pada Tuhan. Bahwa Tuhan menguji kita dalam hal bersabar dikarenakan manusia selalu tidak bersabar dalam mengambil sebuah tindakan untuk mementingkan dirinya sendiri. Belas kasih kepada sesama. Kita harus selalu taat pada aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan dimanapun kita berada demi mencapai kesejahteraan kita bersama. Sekian dari kami, terima kasih.